Halo sahabat tangguh, perkenalkan saya Arya Perlomban sebagai Widya Suara Ahli Muda Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pada sesi ini saya akan berbagi pengetahuan dan pembelajaran terkait kebutuhan komunikasi risiko bencana dalam siklus manajemen bencana. Sebelum masuk ke sesi ini, saya yakini pada sesi sebelumnya tentang pengantar komunikasi risiko bencana telah jelaskan pentingnya sebuah komunikasi dan bagaimana memahami risiko bencana hingga masyarakat dapat membangun sebuah budaya kesiapsiagaan. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video kebutuhan komunikasi risiko bencana berikut ini. Komunikasi risiko bencana perlu dilakukan di setiap saat, baik dari situasi tidak terdapat bencana pada tahap tanggap darurat sampai dengan situasi setelah kejadian bencana atau situasi pemulihan pasca bencana. Dalam situasi tidak dapat bencana atau fase prabencana, komunikasi risiko dilakukan untuk menyampaikan informasi potensi bahaya agar masyarakat mengetahui dan memahami apa saja risiko bencana yang ada di daerahnya dan bagaimana mereka harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi risiko dan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Selanjutnya, dalam situasi atau fase tanggap darurat bencana, perlu dipahami bahwa kecenderungan risiko akan semakin tinggi sehingga komunikasi risiko dilakukan untuk memberikan informasi agar masyarakat siap menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman, dapat mengakses bantuan yang disediakan oleh pemerintah maupun pihak-pihak lain, serta menjaga dan menghindari diri agar tidak menjadi korban terdampak bencana lebih lanjut. Komunikasi risiko dalam situasi ini ditandai dengan adanya kondisi krisis yang tinggi, sehingga bagaimana kita mampu menyampaikan informasi yang akurat dan mempunyai nilai yang dibutuhkan masyarakat dalam waktu secepat-cepatnya. Dalam situasi setelah kejadian bencana atau fase rehabilitasi dan rekonstruksi, masyarakat sebagai penyintas tetap membutuhkan informasi terkini tentang dukungan untuk pemulihan kehidupan mereka, baik dalam hal kebutuhan sandang, pangan, papan, seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, dan juga penghidupannya atau peluang alternatif berusaha bila sementara waktu mereka belum bisa kembali pada mata pencaharian sebelumnya. Komunikasi risiko bencana pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi juga menjadi kesempatan bagi pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama merencanakan kembali tatanan kehidupan baru yang lebih baik, lebih aman, berbasis kajian risiko bencana untuk lebih tangguh dan berkelanjutan. Berikut ini disampaikan beberapa contoh kebutuhan komunikasi risiko bencana berdasarkan jenis ancaman. Yang pertama, ancaman banjir, bahwa perubahan iklim global dunia telah meningkatkan frekuensi dan intensitas ancaman bahaya banjir di Indonesia. Penurunan kualitas lingkungan akibat perilaku manusia juga sangat mempengaruhi tingkat risiko banjir. Komunikasi risiko bahaya banjir mengharuskan adanya komunikasi yang dibangun dari hulu hingga hilir antara para pelaku komunikasi. Sebuah informasi kejadian banjir harus memperhatikan berbagai faktor penyebabnya. Misalnya, penyebab banjir tidak hanya karena tingginya intensitas hujan atau lamanya hujan semata, namun ada kondisi-kondisi lain seperti lingkungan yang juga harus dipertimbangkan untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bahaya banjir. Komunikasi risiko bahaya banjir perlu dilaksanakan pada keseluruhan siklus manajemen bencana.
Ancaman tanah longsor didahului dengan kejadian tanah longsor yang dipicu oleh berbagai penyebab antara curah hujan yang tinggi, tingkat kemiringan lereng yang terjal, jenis tanah yang kurang padat, pengikisan, hingga berkurangnya tutupan vegetasi atau adanya getaran tanah. Kebutuhan komunikasi risiko tanah longsor pada saat prabencana adalah dalam situasi tanggap darurat tanah longsor, komunikasi risiko bencana terdiri dari dalam situasi pasca bencana longsor, komunikasi risiko terdiri dari ancaman tsunami. Indonesia memang sebagai negara yang rawan terhadap ancaman tsunami yang dipicu oleh gempa bumi dasar laut, runtuhan dasar laut, atau letusan gunung api ke laut. Dalam situasi prabencana tsunami, komunikasi risiko terdiri dari dalam situasi tanggap darurat bencana tsunami, komunikasi risiko terdiri dari dalam situasi pasca bencana tsunami, komunikasi risiko terdiri dari demikianlah informasi, pengetahuan, dan pelajaran terkait kebutuhan komunikasi risiko bencana dari berbagai jenis ancaman bencana. Semoga para peserta dapat memahami arti penting dari sebuah komunikasi dan ancaman bencana itu sendiri. Salam tangguh.